Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fadilah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dalam mata kuliah Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini yang berjudul Keterkaitan Perkembangan Sosial Emosional dengan Aktivitas dan Kehidupan Anak Usia Dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah proses perkembangan anak dalam lingkungan sekitarnya, seperti kepada orang tua, teman sebaya, dan juga orang dewasa. Yang kedua, keterkaitan perkembangan sosial emosional dengan aktivitas dan kehidupan anak usia dini. Yang pertama, mengenali perkembangan sosial emosional dengan aktivitas dan kehidupan anak. Yang kedua, bentuk hubungan sosial emosional dengan aktivitas dan kehidupan anak. Yang ketiga, mengarahkan hubungan sosial emosional dengan aktivitas dan kehidupan anak. Poin pertama, mengenali sosial emosional dengan aktivitas dan kehidupan anak. Adapun kemampuan-kemampuan yang dapat membantu pendidik mengenali perilaku sosial emosional anak, terutama berkaitan dengan pengaruh terhadap aktivitas dan kehidupan anak, diantaranya yaitu: yang pertama, kemampuan mendekati anak dalam keadaan apapun. Yang kedua, kemampuan mengamati atau mengobservasi berbagai karakter emosi dan perilaku sosial pada anak. Yang ketiga, kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi-prediksi untuk perbuatan apa yang akan menyertainya. Yang keempat, untuk mendukung kemampuan tersebut, sebaiknya pendidikan bersifat objektif, bertindak sesuai kadar dan tingkatan ekspresi yang akan ditampilkan anak. Yang kedua, bentuk hubungan sosial emosional dengan aktivitas dan kehidupan anak. Gambaran tentang pola atau bentuk hubungan dan pengaruh emosi terhadap kehidupan seorang anak dapat digambarkan secara umum melalui ilustrasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, emosi yang melekat pada sang anak akan mewarnai pandangannya terhadap kehidupan dan dimensi-dimensinya. Yang kedua, emosi akan mempengaruhi interaksi sosial seorang anak. Yang ketiga, reaksi emosional apabila diulang-ulang akan berkembang menjadi suatu kebiasaan. Secara lebih khusus, Yusuf berpendapat, dia menyatakan bahwa perubahan emosi akan mengakibatkan beberapa perilaku tertentu, diantaranya yaitu memperkuat semangat, melemahkan semangat, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar anak, mengganggu penyesuaian sosialnya, dan suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Yang ketiga, mengarahkan hubungan sosial emosional dengan aktivitas dan kehidupan anak. Tugas pendidik adalah mengarahkan emosi anak ke pola hubungan yang bersifat positif. Artinya, yang dapat mengembangkan emosi anak ke arah kesanggupan atau keterampilan sosial untuk beraktivitas dan mengisi kehidupannya menjadi lebih sempurna dan diterima di lingkungan sosialnya. Tindakan pendidik dalam membantu mengarahkan anak agar dapat menyalurkan energi emosinya secara tepat, diantaranya yaitu yang pertama, membantu menyibukkan diri anak dalam kegiatan sehari-hari, baik melalui bermain,
lain maupun dengan bekerja. Yang ketiga, membantu menjalin hubungan emosional yang akrab, paling tidak dengan salah seorang anggota keluarganya. Yang keempat, membantu menemukan seorang teman yang bisa menjadi akrab untuk anak yang menceritakan kesulitannya dan juga mengadu. Yang keempat, hal yang terpenting adalah mengenali dirinya sendiri, termasuk pentingnya perasaan tertawa, tersenyum, dan juga memiliki rasa takut dan sebagainya. Kesimpulan dari pembahasan materi yang saya jelaskan adalah perkembangan sosial emosional berperan penting dalam kehidupan anak. Selain itu berpengaruh pada dimensi dan aspek perkembangan lainnya. Agar pengaruh dapat dikenali dan ditanggapi secara positif, kita perlu mengkaji keterkaitan antar bidang perkembangan tersebut sehingga menjadi sarana efektif dalam mengembangkan pribadi anak secara keseluruhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang keterkaitan perkembangan sosial emosional dengan aktivitas dan kehidupan anak usia dini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.